karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pada malam hari ini dalam kebaktian pertamiangan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-22, dimulai dari ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, semua kata-kata hikmat yang dituliskan di dalam Amsal ini bertujuan untuk membimbing kita, orang yang percaya, di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhikmat, menjadi lebih bijaksana lagi, menjadi lebih mampu lagi untuk menyikapi setiap aspek kehidupan kita, dan juga membimbing kita baik di dalam persekutuan kita, baik di dalam pekerjaan kita, kegiatan aktivitas kita, bahkan hubungan kita dengan sesama, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam perikop ini penulis kitab Amsal mengajak kita dan mengingatkan kita. Yang pertama, bijaklah menghadapi orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita ini masih ada pastinya orang-orang yang berkekurangan. Masih ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan kita jangan memandang mereka dengan sebelah mata. Mereka itu juga adalah ciptaan Tuhan yang sama derajatnya dengan kita. Kita di sini diajak untuk menunjukkan kasih, menunjukkan keadilan kepada mereka. Perlakukan mereka dengan hormat. Janganlah kita meremehkan mereka. Jangan kita merendahkan mereka. Jangan kita merampasi apa yang menjadi hak mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita juga diajak untuk berhikmat di tengah-tengah hubungan kita dengan sesama, untuk mengayomi yang lemah, melakukan pertolongan kepada mereka dengan kemampuan usaha yang kita terima dari Tuhan. Ketika kita melakukan penindasan, ketika kita melakukan ketidakadilan kepada orang-orang yang lemah, maka dapat dipastikan Tuhan akan menjadi lawan bagi kita. Tuhan akan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka, merampasi orang-orang yang lemah.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jangan kita menjadi tamak seperti seruan topik di dalam minggu kita. Untuk itulah marilah kita bersikap adil di dalam hidup kita ini. Marilah kita memperlakukan orang-orang dengan hormat, menghargai mereka, dan janganlah kita tamak. Janganlah kita merampas, merebut yang menjadi hak milik mereka. Di ayat yang ke-28 firman Tuhan dikatakan, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ini juga merupakan perampasan. Apa yang menjadi milik orang lain, janganlah kita merampasnya. Karena dengan merampasnya, dengan kita melakukan itu, kita akan menjadi orang yang melakukan penindasan. Kita juga akan menjadi orang yang melakukan kekerasan, melakukan ketidakadilan di dalam hidup mereka. Bijaklah menghadapi orang lemah. Yang kedua juga kita diingatkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bijaklah kita di dalam pergaulan. Di dalam ayat yang ke-24 dan ke-25, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Di dalam hidup ini juga ada orang-orang yang mudah marah. Kita juga menemukan orang yang mudah membenci, orang yang masih mau mendendam, orang yang iri hati, bahkan orang yang suka mencemooh. Itu masih ada di sekitar hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, penulis mengingatkan kita agar kita bijak di dalam memilih pergaulan kita. Bijaklah kita memilih teman-teman kita. Karena dengan memilih teman-teman yang salah atau bergaul dengan orang-orang yang salah, maka itu akan menentukan karakter kita terjadi tidak baik. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika kita memilih teman-teman yang membangun kita, jika kita memilih teman-teman yang mampu mendukung kita, mau menegur kita menjadi lebih baik lagi, maka kita akan terbiasa dengan sikap dan karakter yang demikian. Dan kita pun pastinya akan berbuah. Dan kita pun pastinya akan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diingatkan jangan bergaul dengan orang-orang yang mudah marah, orang yang mudah gusar, orang-orang yang mudah tersinggung, orang-orang yang suka berkata kasar, orang-orang yang suka merendahkan orang lain, dan yang berprasangka buruk dengan orang lain. Karena dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan terpengaruh dengan karakter yang demikian. Kita juga diingatkan untuk bijaksanalah di dalam menggunakan harta kita. Jangan kita mau berhutang jika kita tidak memiliki hitung-hitungan yang pasti untuk kita membayarkannya. Karena ketika kita memulai hutang tanpa perhitungan yang pasti untuk membayar dan melunasinya, maka semuanya akan diambil daripada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak kebutuhan kita di dalam hidup ini. Semua kita manusia, ciptaan Tuhan, membutuhkan segala sesuatunya yang kita perlukan. Kita di sini diajak dan diingatkan agar kita berhikmat untuk melihat. Kita juga diajak di sini untuk berhikmat agar bisa kita memilih
kebutuhan-kebutuhan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan utama kita, apa yang menjadi kebutuhan terpenting kita, itulah yang harus kita utamakan. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bijak untuk menggunakan harta kita agar kebahagiaan kita tidak dirampas oleh orang lain, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-27. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semakin bijak di dalam setiap kehidupan kita, di dalam menghadapi segala permasalahan yang ada dalam hidup ini. Tidak seorang pun yang layak menganggap dirinya lebih layak, lebih kaya, lebih hormat, bahkan lebih berkuasa daripada orang lain. Tetapi bersikaplah bijaksana, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama manusia, seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dan Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu ini agar kami mampu hidup bijaksana di dalam menghadapi setiap kehidupan yang kami jalani. Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik agar kami bisa berbuah, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.